Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Hersubun Arif bisa kembali menjumpai Anda semua. Polda Metro Jaya sudah memanggil 3 orang yang ditetapkan jadi tersangka dalam dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo maksud saya ya. Ini trio RRT, ya, ini Roy Suryo, Rismon, dan juga Dr. Tifa. Ini cukup menarik karena yang justru ini mereka ini klaster 2 loh sesungguhnya ya dalam penetapan sebagai tersangka. Ada klaster 1. Klaster 1 itu terdiri dari para pengacara dan juga aktivis ya, makanya disebutnya TPU, Tim Pembela Ulama dan Aktivis. Dan salah satunya itu adalah Rizal Fadilah. Nah, saya lihat walaupun sudah dijadikan tersangka, tapi tulisannya masih kenceng terus gitu. Kayaknya soal apa pentersangkaan ini nggak membuat mereka gentar. Oke, saya coba ajak Anda untuk bergabung dengan Kang Rizal Fadilah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Bang Hirsu. Ya, kumaha ada Mang? Alhamdulillah sama lima. Oke, Nah, saya heran dengan Anda ini ya. Sudah dijadikan tersangka, tapi tulisannya Pak Jokowi itu makin kencang aja, masih terus kencang seperti biasa padahal ya. Dan yang terbaru saya baca tulisan Anda apa ini soal menggelorakan perlawanan terhadap Jokowi ya. Oke, apakah Anda ini belum belum dipanggil ya sebagai tersangka oleh Polda Metro belum Jaya? belum belum Bang Hirsu. Oh, Belum belum. belum ada surat panggilan. Ya. Ya. Padahal kan Anda masuk klaster yang pertama ya. Iya, nampaknya klaster 2 didahulukan ini. Oke. Klaster satu malah yang di belakang kan. Kok Jadi kayak Anda nadanya kecewa nggak segera dipanggil gitu? ya Iya, biar bersama-sama tadinya. iya. Oke, tapi pertanyaan saya kan Anda ini kan bersama tim pengacara ya, waktu itu mempertanyakan ijazah dan resmi soal itu Anda melaporkannya lapor atau ngadu istilahnya ke Bareskrim pada waktu itu. Dan apa? Pengaduan masyarakat Pengaduan istilahnya. masyarakat ya. Kenapa Anda yang melakukan pengaduan dan kemudian kok Anda dan teman-teman termasuk Profesor Egy Sujana 5 orang ya bersama Anda itu semua Ya, dijadikan tersangka ya. Anda sudah menerima surat pentersangkaan Anda itu dan apa analisis sudah. Anda? Kalau Ya? surat eh, penetapan sebagai Hmm. tersangka sudah terima, gitu Oke. kan. Bahkan Mm-mm. surat pemberitahuan Mm. tembusan ke kejaksaan sudah begitu Sudah. Mm-mm. mengenai status Mm. tersangka. Mm-mm. Dan Oke. memang di situ disebut pasal 310, 311, Mm-mm. 160 Mm. ITE-nya gitu kan yang Mm-mm. berkaitan dengan itu. Jadi sesuai dengan yang dilaporkan Pak Jokowi gitu kan di Mm-mm. Polda. Mm-mm. Sementara yang TPU adukan kan di Bareskrim. Dan itu ternyata di Bareskrim juga belum clear Mm. sebetulnya, walaupun Mm. sudah disebut dihentikan. Mm. Tapi kan TPU terakhir Bang itu kan menerima surat juga dari Irwasum. Mm. Yang sampai sekarang belum ada perkembangan juga. Padahal dia menjanjikan nanti setelah ada perkembangan akan diberitahu kepada TPUA Mm. secepatnya gitu kan. Mm. Mm. Segera mendapatkan tindak lanjut katanya dari pihak eh, Bareskrimnya gitu kan, ke Irwasum kan gitu. Mm. Tapi ternyata yang lebih cepat dari Ya, Polda Metro Jaya ya, bukan dari kita Irwasumnya yang ya. Polda ya yang Polda terus melaju gitu kan, bahkan eh, sepertinya sebetulnya belum tuntas gitu kan Mm. proses mendapatkan keterangan dari saksi, Mm. saksi ahli, tapi sudah gelar perkara gitu Ya. kan, gelar perkara mentersangkakan. Sebetulnya selesaikan dulu semua gitu kan, sehingga nanti tidak ada seperti yang sekarang gitu, tidak ditahan karena ada akan mengajukan saksi dan sebetulnya itu kan proses yang harus diselesaikan dulu Mm. gitu, baru Mm. ada langkah-langkah lanjut. Kelihatannya memang prematur Ya. kalau menurut saya Bang Hersu. Ya waktu itu Anda sudah sempat diperiksa kan oleh Polda Metro Jaya kan? Sebagai waktu penyidikan, jadi waktu pertama penyelidikan itu Penyelidikan. klarifikasi, Mm. klarifikasi. Mm. Tiba-tiba kan dari klarifikasi naik ke penyidikan Mm. gitu. Nah, penyidikan juga pada waktu itu saya menyatakan kan ingin tahu dulu ijazahnya, Mm. baru akan memberi keterangan gitu kan, Ya. sehingga tidak memberi keterangan apa-apa itu pada waktu Oh, penyidikan. oh belum waktu Tidak, itu. Mm. Mm. tidak karena
saya mau memberi keterangan kalau ditunjukkan dulu itu Oh, ya, ya. ijazah Hmm, Pak Jokowi, karena hmm, sumbernya kan itu, bagaimana ada fitnah, bagaimana ada eh, pencemaran nama baik gitu, hmm, bahkan bagaimana ada penghasutan juga gitu kan, hmm, kalau hmm, memang yang pokoknya asli atau palsu tidak pernah kita diberitahu. Bahkan hmm, pada waktu itu kita langsung minta ke penyidik kan, hmm, tolong ditunjukkan dulu baru saya menjawab gitu keterangan hmm. pertanyaan-pertanyaan, tapi ternyata tidak, ya sudah saya tidak akan jawab gitu. Oh, Nah, itu waktu penyidikan. jadi berarti waktu itu sebenarnya secara formal Anda belum diperiksa dong ya kalau seperti begitu ya? Ya diperiksa tapi tidak menjawab. Iya, ya nggak masuk substansinya lah ya begitu ya. Ya Hmm, susahnya tidak, susahnya hmm, tidak, maka tapi bersama-sama semuanya jadi tersangka. Malah seperti Egy Sujana malah hmm. belum datang juga gitu Iya, kan iya, ke iya, 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 iya. kepolisian, Hmm, hmm, tersangka juga gitu. hmm, Jadi memang seperti ada pesanan gitu kan, seperti hmm, harus harus dilakukan dengan cepat hmm, tersangkaan itu gitu. hmm. Urusan belakangan gitu. Iya, iya, iya. Tapi kan sebenarnya polisi sendiri tadinya sempat ragu ya kelihatannya mau jaga. Tapi kenapa sekarang tiba-tiba kemudian mereka menjadikan tersangka itu? Yang istimewa Ya, lagi, yang mengumumkan ya, langsung Kapolda loh yang mengumumkan itu. iya, justru nggak jelas itu. Tadinya juga kita berharap semua diselesaikan. Kan sebelumnya ada keterangan. Ini Mm-mm, masih ada saksi mm-mm, yang akan nanti dipanggil. Kemudian ada saksi ahli, gitu kan. Belum ada gambaran akan langsung mentersangkakan, gitu. mm. Tapi tiba-tiba, gitu kan, langsung tersangka. Saya juga tidak tahu ada fenomena apa. Yang jelas bahwa ini kan bukan kasus hukum per se, ya, kasus hukum murni, Mm. Mm. bukan. Ini adalah kasus politik gitu dengan menggunakan perangkat hukum. Iya, Jadi iya. kayaknya ada perkembangan politik apa gitu yang Mm, mm. menyebabkan harus tersangkakan dengan cepat. Iya, iya. Oke, tapi Anda sendiri kelihatannya responnya malah masih ini sekarang ketawa-ketawa saya ajak ngomong terus kemudian tulisan tulisan Anda itu loh yang kelihatannya Anda nggak ya nggak khawatir atau takut gitu dijadikan tersangka gitu ya. Saya kira enggak juga ya, Bang Mhm, Yusuf. Karena semua terkalkulasi. Karena tadi politik itu, gitu. mhm. Kalau hukum Ya. dari awal saya yakin gitu kan, Mhm, unsur-unsur yang dituduhkan atau yang didakwakan, yang disangkakan, mhm. pasal 310, 311, 260, 27 ITE gitu kan, 28 ayat 2 ITE, itu saya yakin dan saya bisa menjawab bahwa itu tidak akan dipenuhi unsurnya Oke, gitu. coba coba Jadi Anda apa? Anda jelaskan dulu pasal-pasal yang dikenakan pada Anda tadi dan kenapa Anda yakin tidak akan terbukti unsurnya itu. ya, pasal 310 misalnya, itu soal Hmm. pencemaran nama baik. Ya. Hmm. 311 fitnah. Hmm. Berarti bagaimana kita bisa fitnah dan mencemarkan nama baik kalau status yang Ya. Hmm. dipermasalahkannya, ijazahnya itu belum dibuktikan, belum dipublikasikan, Hmm. itu asli gitu. Oke. Kalau misalnya sudah dinyatakan bahwa itu asli, kemudian kita masih ngotot, ya pasti bisalah mendekati gitu kan apa Hmm. yang Hmm. disangkakan itu. Terus 160 itu penghasutan, Bang Herslu. Ya. Penghasut itu menurut rumusan deliknya Ya. itu apa yang kita hasut, Hmm. misalnya curi, Hmm. bakar, Hmm. itu harus terrealisasi dulu, namanya material, unsur material. Itu Hmm. apa-apa yang kita omongkan, walaupun itu pidana, tapi Hmm. kalau tidak ada bukti apa yang dinyatakannya itu terjadi, Hmm. maka itu belum bisa disebut penghasutan. Misalnya, Oh. hayo, Hmm. gitu kan, kita bakar, gitu kan. Tapi Hmm. tidak terjadi, itu bukan penghasutan. Hmm. Walaupun membakar yang tidak berhak itu pidana. Sampai begitu MK memutuskan, Hmm. gitu. Jadi Hmm. kalau sampai ke sana, saya kira nggak akan terpenuhi unsur-unsur itu. Apalagi Oke. dikaitkan nanti dengan undang-undang IT, ITE-nya elektroniknya. Oke lah, nanti mungkin di konferensi pers, di apa, dan sebagainya. Tapi kan esensinya tadi, 310, 311, 160, Hmm. Hmm. gitu. Hmm. Ya. Jadi menurut, terus ada lagi 27, 28 ayat 2 soal kebencian yang berhubungan dengan syarat ITE ini. Hmm. Gitu.
Tapi syaratnya apa? Kan kita nggak Hmm. pernah menyebut soal Jokowi konteks syaratnya. Gitu. Nggak Hmm. ada suku Hmm. dikecam atau Hmm. diujar Hmm. kebencian kita. Enggak. Gitu. Hmm. Agama tidak, Hmm. ras tidak, gitu. Antar golongan tidak. Hmm. Hmm. Jadi sebetulnya secara hukum kita siap sekali gitu kan untuk Hmm. mempertanggungjawabkan dan tidak akan Mungkin bisa dibuktikan. mungkin dari tadi, kalau yang tadi Sarah, saya kira yang A terakhir kan, ya kan kalau anu Sunda Jawa kan gitu nggak ada munculkan gitu, ras juga sama-sama orang Indonesia lah, tapi yang tadi itu yang antar golongan, Anda bukan golongan termul, yang lain golongan termul, mungkin itu bisa kemudian. Kemuliaan. Iya, Anda bukan, jadi itu golongan Anda berbeda dengan golongan mereka gitu. Ya, 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 ya. iya, iya. Untuk Jokowi kita tidak menyadap golongan kan Oke, gitu, ya, gitu, ya, ya. gitu. Oke, jadi Anda yakin bahwa ini kasus politik begitu ya? Saya yakin ini kasus politik itu Hmm. karena ada hubungan dengan pejabat mantan pejabat politik itu nomor satu gitu yang masih punya pengaruh politik gitu kan terhadap rezim yang sekarang. Jadi murni politik. Kalau murni politik ya kita bertarung secara politik saja gitu. Jadi Hmm. siap juga menurut saya begitu. Hmm. Hukum siap, politik siap gitu Hmm. kan. Karena apa haknya Jokowi yang sudah tidak menjadi presiden gitu kan untuk melakukan tindakan-tindakan yang seperti ini gitu. Malahan sebetulnya gitu kan kalau dia sebagai presiden ya nggak berhak mengadukan, Ya. melaporkan gitu. Hmm. Ya, ya. Nah, tapi kan gini, kalau memang politik, ya, targetnya apa kira-kira yang menceritakan Anda membuat jeram, buat kapok, membuat yang lain nggak berani melakukan langkah serupa, atau apa menurut Anda? Ya, mungkin begitu ya kalau Hmm. bahasanya Pak Jokowinya sendiri kan ingin Hmm. ada pemulihan Hmm. itu bahasa Hmm. disebutkan ingin ada pemulihan dan pemulihan itu kan kalau memang betul dia benar gitu misalnya soal ijazah itu gitu kan asli terus dikuyok-kuyok lah oleh kita Hmm. kemudian ingin dipulihkan maka dilaporkan ke proses hukum untuk pemulihan itu tapi kan fakta yang ada adalah dia tidak bisa membuktikan tentang keasliannya Hmm. gitu Bahkan Anda jadi ini cuma bukan hanya ngomong di belakang ya, Anda pernah datengin rumahnya Pak Jokowi dan bertemu Pak Jokowi kan waktu itu ya? tujuh iya jadi sebetulnya proses sampai sekarang ini proses pencarian dan itu merepresentasi kepenasaran publik begitu. Jadi kita ini bukan kepentingan kita sendiri gitu. Hmm. Buat apa sih kalau hanya sekedar untuk sendiri? Tapi kan ini masyarakat, rakyat Indonesia ingin tahu bahwa Jokowi itu punya ijazah enggak? Atau ijazah yang disebut punyanya itu asli atau enggak? Ini buktikan dulu gitu sebetulnya mah. Nah, baik itu melalui langsung, nih ijazah saya Hmm. silahkan diuji oleh berbagai lembaga, lembaga apapun, lembaga forensik manapun, begitu. Itu fair, itu hebat, itu yang sebenarnya ditunggu. Atau kalau sekarang sudah disita oleh pihak Polda, ya Polda menerangkanlah, mengumumkan Hmm. publik itu berdasarkan hasil uji forensik dari laboratoriumnya bahwa dokumen itu asli Hmm. gitu. Tapi Itu kan, orang ya. meragukan foto misalnya gitu Hmm. kan. Foto itu Jokowi bukan. Terangkan oleh Polda itu betul Jokowi silakan yang meragukannya ke sini datang dan seterusnya itu enak itu. Loh, kalau soal laboratorium forensik kan Bareskrim sudah melakukan itu dan Polda kan bagian dari kepolisian. Apakah yang Ya, dari, katanya ya, silakan. tapi lain. Kalau Hmm. dalam KUHP gitu kan Ya. Hmm. bahwa proses uji forensik di laboratoriumnya Hmm. Mabes Polri Ya. itu di tahap penyidikan gitu. Ya apa? Bukan di tahap penyelidik, di Oh, tahap penyidikan oh, oke. gitu. Hmm. Jadi baru sekarang sebenarnya yang benar mah kalau betul mau Oh, yang kemarin diuji. tuh penyelidikan ya, karena memang belum. Oh, kemarin penyelidikan, Hmm. penyelidikan itu belum ada apa Hmm. kekuatan hukum itu kan Hmm. terhadap hasilnya apalagi juga itu diragukan apalagi juga masih panjang ceritanya ada gelar Ya. perkara khusus Hmm. Hmm. sampai sekarang ada irwasum dan seterusnya jadi sebetulnya Hmm. yang di baris krim saja masih masih ada buntut itu walaupun Ya. sudah disebut
diterangkan sudah diuji oleh laboratorium forensik, tapi itu pun secara hukum nggak pas karena harusnya di tahap penyidikan menurut kita Undang-Undang Hukum Acara Pidana begitu, Bang Ya, ya, Ensu. Baru ya. yang sekarang di Polda Sita kemudian memasukkan ke laboratorium forensik Bareskrim di pusat gitu kan, yang hasilnya nggak jelas. Tiba-tiba malah kemarin Pak Jokowi katanya menunjukkan ijazahnya ke Termu orang yang datang ke sana. Loh, katanya sedang disita. Itu nggak boleh barang sitaan begitu saja pindah, gitu kan? Kecuali atas perintah Oh, pengadilan. waktu Itu sudah Projo, selesai ya, waktu kasusnya. Projo, maksud Anda waktu Projo datang ke rumahnya itu ya? Ya, waktu Projo datang, katanya kan Hmm. ditunjukkan itu Projo, Hmm. gitu kan? Hmm. Budi Hari dan teman-teman yang lain, begitu. Loh, kok aneh? Kan sedang disita oleh Polda. Kok Hmm. tiba-tiba ada di Pak Jokowi? Ini Oh, mau ya. Baliwut gitu loh. Ini gimana prosedur Banyak banyak hukumnya ini? keanehan ya kalau gitu ya. Banyak keanehan. Apakah Oke. dipinjam? Kalau dipinjam bukan disita dong. Ya, ya, Gitu, ya, Bang ya. Ensu. Oke. Nah, ini sekarang langkah apa yang Anda akan lakukan? Apakah Anda pasrah saja dipanggil sebagai tersangka nanti Anda akan datang atau ada langkah-langkah hukum yang akan Anda lakukan? Ya kalau saya mah tetap panggil mah datang, ya Hmm. kan? Dan Hmm. kemudian memang itu prosedur bahwa kita menghormati hukum gitu Hmm. kan. Hmm. Langsung bawa sikat gigi sama anduk apa enggak waktu Anda Roy saja lolos gitu kan, Oh gitu yang ya. sudah siap bawa handuk lihat gigi artinya. Jadi Nah, Anda pun merasa ya nggak akan ditahan seperti Roy Suryo ya kawan kalau ya. kalau kalau tadi ke klaster 2 yang jadi pokok katakanlah Hmm, gitu hmm, kan, yang hmm, ingin dijadikan hmm. target, kalau menurut saya Ya, mah ya, target ya. gitu, Hmm, itu lolos, masa komplemennya gitu kan tidak hmm, hmm, lolos. Tapi hmm, apapun yang terjadi ya itu kita akan terima hmm. karena namanya penyidik kan berwenang gitu. Nah, berwenang bisa saja sewenang-wenang gitu kan. Tapi apapun itu ya kita akan melakukan perlawanan terus dalam atau luar, karena tuh ada pendamping juga, ada kuasa hukum juga gitu kan, yang nanti akan bisa menjadi kepanjangan tangan daripada prinsipal atau kita sendiri yang dia diberi status tersangka itu. Jadi bisa masih kita panjangkan tangannya kan, Ya, ya, dengan teman-teman ya, kita kalau ada hal yang janggal atau yang disebut dengan tindakan sewenang-wenang tadi. ya. Tapi kalau Anda sendiri sudah menduga atau terkejut kemudian ketika tiba-tiba dijadikan tersangka itu? Enggak, saya Enggak tidak ya? terkejut. Oh, enggak terkejut Enggak, ya? Hmm. itu itu sesuatu yang serba mungkin kan. Hmm. Begitu kacaunya saja dari penyelidikan ke penyidikan Hmm. sudah diduga bakal kacau juga penetapan status tersangkanya. Itu Hmm. karena sudah terbaca itu dari Hmm. awal penyelidikan gitu kan, klarifikasi itu Hmm. bukan 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 proses hukum yang berkekuatan hukum itu kan, namanya klarifikasi. Ya. Penyelidikan tiba-tiba langsung naik ke penyidikan, Hmm. padahal baru berita acara klarifikasi, bukan Hmm. berita acara pemeriksaan, baru Hmm. berita, tapi tiba-tiba naik. Sudah ngaco nih gitu sebetulnya Hmm. mah. Hmm. Tuh sekarang naik jadi tersangka gitu kan, ngaco lagi sebenarnya. Nah, Hmm. tinggal teman-teman dalam diskusi hukum mau pra peradilan nggak gitu kan. Sekarang kan sebenarnya sudah bisa Bang Ensu melakukan Ah. perlawanan hukum pra peradilan. Hmm. Ditersangkakan itu ketika tidak benar itu bisa dilawan dan bisa diuji oleh hakim, hakim pra Oh. peradilan namanya Hmm. gitu. Ini Nah, ini ini hanya baru membuat baru pembahasan atau memang sudah ada rencana untuk mengajukan pra peradilan? ya kelihatannya dia belum ada kesepakatan di antara kuasa hukum gitu. Kalau Oh. dari sisi, kalau saya sudah mendorong pra peradilan sampai apapun namanya, perlawanan harus dilakukan gitu Hmm. kan. Hmm. Nah, jadi artinya memang kita harus tetap konsisten gitu kan dengan keyakinan tentang ijazah ini palsunya gitu, itu harus dijaga. Hmm. Dan uh, menyerang itu adalah pertahanan terbaik. Ya. Dari sisi lain gitu kan, itu strategi sepak bola. Hmm.
Oh ya, makanya kemudian Anda menggelorakan terus perlawanan itu ya maksudnya ya. Saya kira karena satu keyakinan saja bahwa sampai sekarang apa yang kita suarakan itu belum terbukti sebaliknya, gitu Bang Hersu, Ya. gitu. Ini Dari tulisan awal. Anda terbaru ya ini ya. Saatnya kekuatan perlawanan bersatu. Itu tulisan terbaru itu ya. Iya, iya, Oke. iya, iya. Ya. Karena melihat pintu strategis juga dari ijazah palsu ini untuk membongkar. Sebenarnya kan borok-borok atau kebusukan Pak Jokowi sudah banyak gitu dari berbagai bidang yang dimasalahkan juga, masalah korupsi, nepotisme gitu kan, masalah PIK dan sebagainya. Tapi yang sekarang sedang ada di depan ini adalah ijazah palsu gitu. Apa tidak kita sama-sama lah menjadikan ini prioritas gitu. Kalau ini bisa kita buktikan bersama bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu, maka akan terbongkar semua gitu. Jadi itu sebetulnya gitu. Ayo kita bersatu sekarang, fokuskan dulu ke arah hal yang sangat prioritas ini dan sudah di depan karena proses hukum sedang berjalan. Walaupun kita sebagai pesakitannya nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa. Ya, ini nggak semua orang bisa seperti Anda. Dijadikan tersangka ketawa-ketawa aja malah masih terus nulis terus nggak. Ya, ya. Bang Ersu. Ya. Oke, baik, terima kasih Kang Ya, Bang Rizal Ersu, Fadilah ya. sama-sama. Semoga tetap Ya, terus semangat ya. insya Allah. Ya, ya, ya. Assalamualaikum Lanjut, Bang warahmatullahi Ersu. ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.